Kalian yang datang ke video ini untuk pengen kaya secara cepat, kalian kan anggap mungkin, oke kripto inilah tempat di mana gue bisa jadi kaya. Gue akan stopin kalian di sini dan gue bilang kripto itu bukan tempat untuk kalian ya. Ini bukan tempat untuk cepat kaya. Ini adalah industri investasi tersulit ya, dengan kompetisi yang paling sulit dari orang-orang paling pintar di seluruh penjuru dunia. Kalau gue bahas sederhana kayak beta aja lu udah nggak ngerti, ya ini mungkin bukan tempat untuk kalian. Bitcoin ini menurut gue wajib ya untuk ada di portofolio. Kenapa? Karena itu mencakup basically market kripto tuh setengahnya Bitcoin ya. Kalau kalian nggak punya Bitcoin di portofolio itu artinya kalian kurang pintar ya dan kurang teredukasi. Ada yang bilang tapi harganya udah mahal. Sekarang gua tanya, lu beli Manhattan tahun 1800 mahal nggak? Terus lu beli 1850 mahal nggak? Lu beli tahun 1900 mahal nggak Manhattan? Lu beli tahun 2000 deh sekarang mahal nggak Manhattan? Makin mahal terus. Bitcoin itu bagaikan properti ya di atas langit yang kalian bisa transfer ke teman-teman kalian dengan sangat cepat. Cara sederhananya gitu ya. Ini adalah kotak nih, ini properti ya. Ada 21 juta koin yang dibikin ya lewat teknologi-teknologi seperti semiconductor digabungin dengan TCP/IP. Kalian tuh banyak yang nggak paham seberapa cepat teknologi itu berevolusi ya. Tahun 1900-an ya, 1905 kalau kalian lihat nih dari misalnya ada satelit yang bisa lihat itu nggak ada mobil, tapi 1915 itu udah mobil semua ya. Jadi teknologi itu bekerja sangat cepat adopsinya. Mungkin sekarang masih banyak yang teriak Bitcoin scam. 10 tahun lagi mungkin semua orang udah pakai Bitcoin. Bitcoin itu akan jadi makin berharga ketika banyak negara ya seperti misalnya Nigeria, Venezuela, El Salvador yang akhirnya currency mereka melemah dan mereka default ke currency yang lebih kuat. Ketika currency suatu negara lemah, mereka nggak mau pakai ke Argentina peso, Turkish lira. Makanya Turki itu cepat sekali adopsi Bitcoinnya hampir yang paling cepat di dunia. Kenapa? Karena mata uangnya hancur. Kita nggak berharap maksudnya di negara kita ini hancur. Tapi rata-rata ya kalau negara ini di mismanage ya, bukan negara ini doang. Semua negara di luar, Turki, Argentina, gue sebut Brazil, itu semua orang akan lari ke Bitcoin ya teman-teman. Itu mereka semua akan lari ke Bitcoin. Mereka nggak akan beli saham di negaranya, mereka nggak akan berani beli properti di negaranya. Lu datang ke Turki sekarang, lu bilang ke gue orang yang berani, misal lu kasih 100 miliar nih, dia mau beli properti, jawabannya nggak ada. Semuanya mau beli Bitcoin di sana. Lu akan lihat dari airportnya semuanya itu orang tulisannya Bitcoin. Ini adalah engineering paling canggih ya, penggabungan kriptografi public dan private key dengan teknologi semiconductor dan TCP/IP. Bitcoin juga adalah computing network terkuat di bumi ini ya. Kalau kalian gabungin servernya Microsoft, Apple sama Amazon, itu nggak ada apa-apanya dengan Bitcoin punya. Bitcoin itu memiliki lebih dari 700 exahash, teman-teman. Itu besar sekali dan listrik yang dipakai itu 18 gigawatt. Ini lebih besar dari yang dipakai sama semua ya kapal-kapal militer Amerika. Semua destroyer yang lu lihat, aircraft carrier itu digabungin semua. Itu pemakaian listriknya tidak sampai 18 gigawatt. Amerika itu bisa menguasai militer dunia, ya bisa tunduk semua satu dunia dengan energi kurang dari 18 gigawatt. Itu kayak 18 ya, nuklir reaktor besar yang dinyalakan 24 jam. Itu dia. Tidak ada energi sebesar itu, tidak ada computing power sebesar ini. Dan mungkin ada teman-teman yang merasa sedikit lebih pintar dari yang menciptakan ini, kalian bilang, oh nanti gimana kalau ada komputer kuantum? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang gue sering dapat nih dari teman-teman. Gimana kalau nanti ada quantum computing, nanti Bitcoin pecah ya, 10 tahun lagi ntar borong Bitcoin nggak? Jawabannya gini, kalau lu emang bisa bikin quantum computing untuk pecahin ya, encryption SHA-256 ya Bitcoin, jawabannya lu bisa pecahin bank sentral dunia. Lu kenapa nggak ke Federal Reserve aja lo hack gitu, lo ubah treasury-nya? Atau lu pencet nuklir aja dari Korea Utara? Jawabannya itu semua kan lebih gampang dilakukan dibanding ngehack Bitcoin dulu. Bitcoin adalah yang paling sulit untuk dihack ya. Jadi kalaupun bisa, pasti bukan Bitcoin yang dihack oleh orang yang punya quantum computer ini. Dia akan hack semua bank dulu. Ini lebih gampang kan, gampang sekali hack bank. Dia ledgernya nggak distributed, satu, sentralisasi. Paling hack 3 server beres bolong. Jadi Bitcoin itu akan jadi opsi terakhir untuk dihack. Dan ini bukannya orang nggak tahu bahwa komputer tuh makin canggih. Buktinya Bitcoin sekarang 700 exahash, dulu nggak 700. Jadi makin canggih quantum computing, makin canggih juga miner Bitcoin. Paham nggak kalian? Ini teknologi ya. Jadi jawabannya nggak akan bisa dipecahin. Dan sekarang kita juga lihat Bitcoin 80% tuh dipegang oleh para long term holder yang nggak pernah jual. Mereka jangka panjang. Gua dulu kira gua tuh pintar, tapi setelah gua ketemu bahwa orang yang lebih kaya dari gua itu selalu 100% lebih pintar dari gua, itu hidup gua berubah. Karena memang benar kalau dia lebih kaya dari lu, dia tahu apa hal yang lu nggak tahu gitu. Jangan lu sok pintar. Kalau gue pintar, gue miskin, terus lu terus di Twitter, lu bodoh gitu. Lu bodoh dan lu miskin. Jadi nggak ada gitu, nggak ada orang kaya yang gua ketemu bego gitu. Orang yang punya 1 triliun tuh nggak ada yang bodoh gitu. Mereka pintar sekali, jauh lebih pintar dari kalian.
Di tes IQ pun IQ lebih tinggi dari kalian. Jadi nggak usah sok-sok kayak lu paling pinter, lu mau punya pikiran tuh kosong ya. Kebijaksanaan tuh cuma bisa didapatkan dari 2 hal. Satu adalah lu belajar dari pengalaman dan ini yang pahit nih, lu digampar-gampar dulu sama hidup. Sama yang kedua lu niru orang yang lebih kaya dari lu, udah. Cuman 2 ya, lu niru orang atau lu belajar dari pengalaman, itu cara lu dapetin kebijaksanaan di hidup ini. Jadi ya itu, semoga edukasi ini bisa jadi manfaat untuk kalian dan bisa menumbuhkan ya, bisa grow portofolio kalian menjadi lebih signifikan.